warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anita Safitri dalam acara Sekilas Info. Pandemi virus COVID-19 di Indonesia terus meningkat. Sebagai upaya meminimalisir angka penularan, pemerintah Indonesia meminta warganya untuk aktif dalam pencegahan melalui cara social distancing atau menjaga jarak satu sama lain. Untuk itu, sejumlah sekolah juga meliburkan siswanya untuk menerapkan belajar di rumah. Di sini, saya akan mewawancarai salah satu siswa sekolah menengah atas swasta di daerah Brebes Selatan yang juga merasakan dampak dari pandemi COVID-19 ini. Di sini saya sudah bersama salah seorang siswi sekolah menengah atas yang juga merasakan dampak dari pandemi COVID-19 ini. Sebelumnya perkenalan dulu dengan adik siapa? Ya, nama saya Indana Zulfa. Oke, dengan adik Indana. Ada sedikit pertanyaan. Menurut kamu, pembelajaran secara online apakah menyenangkan atau tidak? Tidak menyenangkan Boleh tahu alasannya kenapa? karena terlalu banyak tugas. Menurut kamu dengan adanya pembelajaran online ini, apakah teknologi itu sangat berguna gak sih buat kamu belajar pada saat ini? Berguna karena dengan adanya teknologi internet dapat membantu proses pembelajaran online. Oh, berarti cukup membantu ya peran teknologi tersebut. Lalu aplikasi apa saja sih yang kamu gunakan saat pembelajaran online itu berlangsung? Seperti Google Classroom dan lain-lain. Di sini saya sudah bersama salah satu wali murid yang anaknya merasakan dampak dari pandemi COVID-19 ini. Sebelumnya, perkenalan dulu dengan ibu siapa? Robiah. Oke, baik, dengan ibu Robiah. Menurut ibu, apakah pernah terlintas di benak ibu sebagai orang tua siswa bahwasanya anaknya merasakan pembelajaran secara online seperti sekarang ini? Tidak, masalahnya saya berpikir selama ini nggak terpikiran. Sebelumnya, apa yang ibu rasakan saat anaknya melaksanakan pembelajaran secara online seperti sekarang ini? Saya merasa dirugikan karena saya harus mikir untuk anaknya minta kuota, mama setiap sedikit-sedikit kuota. Tapi kenyataannya apa? Anaknya ada main game, tidak belajar serius, tidak apa. Makanya saya berharap semoga kondisi seperti lalu dari dunia ini. Lantas memang tidak mendapatkan kuota gratis dari Kemendikbud. Dengar-dengar ada, tapi kenyataannya anak udah mendaftar ini semua apa dikirim, kenyataannya nggak ada yang masuk. Katanya mama mana nggak ada datang, katanya itu cuma hoak gitu. Lalu selama pembelajaran online, apakah ada perbedaan dari anak ibu yang cukup signifikan terlihat? Maksudnya pembelajaran online itu entah itu si anak tambah rajin atau gimana? Ya banyak bedanya, rajin buka HP mah iya, belajar mah tidak. Masalahnya apa? Ada tugas. Kenyataannya gurunya bilang, mama ini tugas ya dikumpulin. Jadi mendingan ya nggak ada online aja lagi gitu, sekolah aja seperti biasa gitu. Ya, baik, di sini saya sudah bersama salah seorang sekolah dasar. Sebelumnya perkenalkan dulu dengan Mbak siapa? Nama saya Mbak Fida. Oke, dengan Mbak Fida. Bagaimana sih pandangan Mbak Fida selain metode pembelajaran online di era pandemi ini dengan menggunakan gadget? Ya. Sebelumnya kan di era pandemi ini kita tidak boleh sekolah bertatap muka ya secara langsung. Oleh karena itu lebih baik menggunakan online. Nah, online itu juga memerlukan media kan, berarti artinya gadget itu diperlukan untuk proses pembelajaran online. Ya, sangat penting. Lalu apa saja dampak positif dan negatif dari sistem pembelajaran online tersebut? Dari pandangan saya kalau misalnya dampak positifnya itu lebih ke waktu dan tempatnya itu lebih fleksibel ya. Kita bisa melakukan dimanapun dengan waktu yang kapanpun. Jadi
bisa di ruang terbuka ataupun ruang tertutup dan nggak sesuai dengan tempatnya harus di mana, waktunya jam mana, jadi lebih fleksibel aja sih gitu. Kalau misalnya dampak negatifnya itu kayak kalau misalnya nggak ada kontrol dari orang tua sendiri, nanti HP itu bisa dijadikan banyaknya bermain game atau apapun gitu ya, sosial media apalagi kan. Jadi harus kontrol dari orang tua juga. Nah terus dampak negatifnya juga kadang ada di pedesaan itu sinyalnya yang kurang ataupun fasilitas dari orang tuanya yang nggak punya HP gitu kan, pasti akan menghambat dalam pembelajaran online juga kan ya. Oh, baik. Berarti peran orang tua itu sangat penting ya Mbak. Oke. Terima kasih untuk sesi pertanyaan kepada salah satu narasumber saya. Oke, selanjutnya untuk membangun semangat dalam belajar di era pandemi COVID-19 ini, mari kita dengarkan sejenak motivasi oleh salah satu mahasiswi STIMIK MPB kepada Elsa Sufiraihan. Kami persilakan. The COVID-19 pandemic is not a barrier for us to keep shining. If you keep on believing, the dreams that you wish will come true. Cinderella. Dear student, it may be difficult to accept all the new things. Now, learning is not face-to-face, not in the class. We can't meet our friends, and sometimes we difficult to use application and many others. Things that cannot we do like before. But let's ponder for a moment. This COVID-19 not only give us bad impact, but also positive impact. So guys, let me ask you, before this COVID-19, were you able to use your gadget with all the sophistication in it and using internet for more usable things? Then, can you innovate applications that are very usable such as Zoom, Classroom, and Google Maps, and also many others? It is the lesson from the problem that we pass. And dear teacher, education is not a matter of distance, but rather brings students closer to the real life. A teacher is not just teaching in front of the class, but also as an educator. Remembering what Pak Jokowi have said, this COVID-19 give us so many lessons. Not just breaking the chain of transmission, but also how do our children keep learning and how creative is school to using technology for learning and teaching process. Dear parents, everyone has a dreams, but not all can rise high spirit. Najwa sih. This is the time for parents as a role models to take an active action in learning at home. Online learning give wisdom to parents to establish intensive communication, give encouragement, direction, and controlling the children of using internet and gadget for more usable things. And sometimes busy often make us far from our children. But now, let's see, it's getting better. Pak Nadiem Karim have said to us, if learning is not always easy, but this is the time for us to innovate, this is the time for us to experiment, and this is the time for us to hear our innocence and learning from COVID-19 so that we can become a better society in the future. So guys, for all students, for all teachers, and for all parents in this world, never give up, using technology as well as possible. Hopefully, this COVID-19 will be quickly passed. Thank you for your attention. I'm Elsa Sufiraihan,
Indonesian future leader. See you again. Ya, baik, terima kasih kepada rekan Elsa Sufi Raihan yang telah memberikan motivasi. Semoga dapat membangun semangat para pelajar di Indonesia. Tetap semangat, jaga kesehatan dan jaga kebersihan lingkungan sekitar. Serta selalu menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Anita Safitri, STEMI News melaporkan.